Oke, selamat malam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang materi tentang pelatihan SDM. Kelompok kami atas nama yang bernama saya Harsip Indonesiaan, lalu Ayu, lalu Dewi Irmawati, dan Tasya Farah Brasilia, dan Amelia Indah Nurika. Pelatihan secara umum. Pelatihan adalah merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya aparatur, terutama untuk peningkatan profesionalisme yang berkaitan dengan keterampilan administrasi dan keterampilan manajemen atau kepemimpinan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soichijo 204, bahwa untuk meningkatkan kualitas kemampuan kerja, berpikir, dan keterampilan, maka pendidikan dan pelatihan yang paling diperlukan. 2. Menurut Pak Ali, menurut Yayan Suryani dalam blognya menjelaskan bahwa pelatihan adalah suatu proses para pegawai atau karyawan mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. 2. Tujuan pelatihan. Tujuan dasar pelatihan adalah menutup kesenjangan antara kompetensi yang diinginkan dengan kompetensi yang ada. Kompetensi yang diinginkan bisa saja berarti saat ini atau masa mendatang dalam kaitan dengan rencana strategis organisasi. Inilah sebetulnya yang harus menjadi pijakan dalam membuat program pelatihan, bukan sekedar memenuhi persyaratan ISO 9001 atau lainnya, tetapi untuk menutup kesenjangan kompetensi. Tujuan umum pelatihan sebagai berikut. 1. Untuk mengembangkan keahlian sehingga pekerja dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih efektif. 2. Untuk mengembangkan pengetahuan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara profesional. 3. Untuk mengembangkan sikap sehingga menimbulkan kemauan kerjasama dengan teman-teman pegawai dan dengan manajemen atau menurut Kidat. Tujuan dari para pelatihan adalah: A. Untuk mengembangkan keahlian sehingga pekerja dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih efektif. B. Untuk mengembangkan pengetahuan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara rasional. C. Untuk mengembangkan sikap sehingga menimbulkan kerjasama dengan teman-teman pegawai dan pimpinan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Ayu. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip pelatihan. Yang pertama, pelaksanaan pelatihan harus mempunyai sasaran yang jelas, yang bisa diuraikan dalam perilaku yang dapat diamati dan diukur. Yang kedua, tugas pelatih adalah mengajarkan bahan latihan dengan metode tertentu, sehingga peserta akan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan perusahaan. Yang ketiga, pelatihan yang sesuai dan jelas disusun berdasarkan sasaran pelatihan. Yang keempat, setelah bahan pelatihan ditentukan, maka berikutnya menyusun metode pelatihan yang tepat. Selanjutnya yang kelima, peserta adalah komponen yang cukup penting dalam pelaksanaan pelatihan, sebab berhasilnya suatu program tergantung pada pesertanya. Next. Selanjutnya, Hari. Selanjutnya itu pelatihan untuk karyawan. Pelatihan untuk karyawan. Pelatihan untuk karyawan baru. Yang pertama, orientasi. Pelatihan ini mengharuskan Anda untuk menyambut karyawan baru, memperkenalkan budaya dan lingkungan perusahaan,
hingga menjelaskan semua pekerjaan yang harus dilakukan. Yang kedua, pelatihan onboarding. Onboarding merupakan jenis pelatihan lanjutan dari orientasi di mana karyawan akan mengikuti serangkaian pelatihan kursus pada divisi masing-masing. Yang ketiga, perkembangan kemampuan teknis. Pelatihan untuk perkembangan kemampuan teknis karyawan adalah salah satu komponen yang penting dalam perusahaan karena merupakan jalan utama karyawan memahami cara mengerjakan tugas secara benar. Yang keempat, pelatihan perkembangan soft skills. Sifat, sikap, dan cara bekerja karyawan adalah hal yang penting untuk kita ketahui. Soft skill merupakan kemampuan yang memungkinkan karyawan berinteraksi secara efektif dan harmonis dengan orang lain di tempat kerja, termasuk rekan kerja, manajemen, dan pelanggan. Yang kelima, pelatihan pengajaran produk dan jasa. Jenis pelatihan karyawan ini dapat dilakukan untuk memberikan edukasi mengenal produk atau jasa. Selanjutnya, dilanjutkan oleh Dewi Mawati. Penilaian kebutuhan Dewi Mawati. Selanjutnya. Persaingan mendorong organisasi agar selalu meningkatkan kinerjanya, hingga dicapai keunggulan bersaing. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan mengadakan pelatihan dan pengembangan karyawan-karyawan secara ekstensif dan kontinu. Penilaian kebutuhan pelatihan atau training need assessment merupakan langkah strategis untuk mengetahui program pelatihan yang tepat bagi organisasi dan karyawan. Selain itu, untuk menghasilkan pelatihan yang efektif, para profesional pelatihan perlu menekankan doing the right things the first time. Selanjutnya, tahap penilaian kebutuhan pelatihan. Ada 3 tahap penilaian kebutuhan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, yaitu analisis organisasi, analisis operasi, dan analisis individu menurut Sekuler 1993. Yang pertama, analisis organisasi. Analisis organisasi menentukan di mana pelatihan dapat dilakukan dan di bidang apa harusnya dilakukan di dalam organisasi. Analisis ini memfokuskan pada organisasi secara keseluruhan, antara lain mencakup analisis tujuan organisasi, analisis sumber daya, dan analisis efisiensi. Yang kedua, analisis operasi. Analisis operasi menentukan bagaimana karyawan melakukan suatu pekerjaan. Tujuan analisis ini adalah untuk menentukan apa yang seharusnya diberikan kepada karyawan agar karyawan dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan tingkat yang ingin dicapai. Yang ketiga, analisis individu. Analisis ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana kinerja sistem karyawan ketika melakukan pekerjaan. Pada tahap ini, kebutuhan pelatihan setiap karyawan ditentukan. Selanjutnya diteruskan oleh Amelia. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai pendekatan-pendekatan pelatihan. Menurut Noe, Hollenbeck, Gerhardt, dan Wright, terdapat 3 pendekatan yang digunakan untuk mengembangkan karyawan. Yang pertama ada pendidikan formal, kedua ada penilaian, dan terakhir ada berbagi pengalaman kerja. Yang pertama mengenai pendidikan formal, program-program pendidikan formal, formal education programs, meliputi program-program di luar dan di dalam perusahaan yang dirancang khusus bagi karyawan perusahaan. Kursus-kursus singkat yang ditawarkan para konsultan atau universitas. Yang kedua, penilaian. Penilaian atau yang disebut dengan assessment meliputi mengumpulkan informasi dan memberikan umpan balik kepada karyawan tentang perilaku, gaya komunikasi, atau berbagai keterampilannya. Kemudian pendekatan terakhir ada berbagi pengalaman kerja. Sebagian besar pengembangan karyawan terjadi melalui pengalaman kerja atau job experience, hubungan, masalah, tuntutan, tugas, atau ciri lain yang dihadapi para karyawan pada pekerjaannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Amelia.
Selanjutnya, evaluasi pelatihan. Evaluasi pelatihan adalah suatu proses untuk menentukan kemajuan suatu program pelatihan dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan evaluasi pelatihan ada 5. Yang pertama, menemukan dan menganalisis informasi mengenai pencapaian tujuan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, mengetahui pengaruh program pelatihan terhadap kinerja hasil implementasinya. Yang ketiga, mengetahui dengan cepat kemungkinan untuk perbaikan dan sinkronisasi program pelatihan sesuai dengan perkembangan situasi dalam organisasi. Yang keempat, mengetahui reaksi peserta terhadap sebagian atau keseluruhan program pelatihan. Yang terakhir atau yang kelima, mengetahui hasil pembelajaran peserta. Kemudian, salah satu teknik evaluasi setelah pelatihan yang berhubungan dengan perilaku adalah pendekatan terhadap evaluasi dengan 3 langkah evaluasi. Yang pertama, evaluasi oleh peserta setelah pelatihan dengan menggunakan daftar isian. Yang kedua, evaluasi oleh peserta 4 bulan setelah pelatihan dengan menggunakan daftar isian. Yang ketiga, evaluasi peserta dengan supervisornya 6 bulan setelah pelatihan dengan teknik wawancara terpola dan pertanyaannya meliputi tujuan pelatihan, metode, isi, dan pendapatan mengenai penerapannya. Sekian dari kami. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.